Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau mengabsen kalian dulu. Hari ini Lutfi Kurniawan, Alia Nurkhalidah, semuanya lengkap ya hari ini ya. Lengkap. Ibu sekarang mau mencek konsentrasi kalian. Apakah ini sudah belajar jam siang atau masih konsentrasi? Cek ya. Tepuk hijau, tepuk kuning. Tapi sudah bagus, rata-rata semua sudah konsentrasi. Sekarang Ibu lihat semuanya sudah dalam keadaan rapi. Kita mulai pembelajaran kali ini ya. Yang minggu kemarin, ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa ya? Sholat jamak qashar ya. Kemarin itu sudah kita bahas tentang sholat jamak qashar. Aku mau tanya, masih ingatkah dengan sholat jamak qashar? Ada yang masih ingat? Apa ya? Sholat yang dikerjakan dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan waktunya atau meringkas jumlah rakaatnya dengan atau karena kondisi tertentu, misalnya dalam perjalanan jauh, sakit, atau terkena bencana alam. Yang kemarin itu kita membahas ada dua sholat jamak dan sholat qashar yang untuk dikondisikan pada kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, sekarang kita membahas pelajaran yang baru yang mungkin kalian di pelajaran sebelumnya sudah pernah mendengar dan belajar tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang dulu pernah di periode Mekah ya. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Nah, yang kita bahas hari ini adalah nanti tentang periode Madinah. Nah, jadi apakah tahu artinya hijrah? Ada yang tahu? Artinya hijrah apa? Berpindah tempat. Berpindah tempat katanya. Jadi di sini pelajaran ini sangat penting untuk kita pahami dan ketahui karena apa? Yang pertama di sana tentang adab atau teladan yang baik bagi kita, karena itu adalah perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk pelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi pengertiannya nanti kalian bisa menjelaskan setelah selesai pembelajaran ini. Yang kedua, kalian bisa menganalisis sebab-sebab Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Akan bagi kelompok. Kelompok pertama ketuanya Alia. Anggotanya ada Maulidah Sipa, Ahmad Zuhrul. Ya, tadi sudah dibagi kelompoknya. Sekarang kegiatan belajar kali ini kalian simaklah video yang ada yang tampil di depan layar ini. Di sanalah nanti yang kalian akan lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang masih belum paham nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Silahkan disimak dulu videonya. Maka pentingnya hijrah dalam menemani langkah roda kehidupan untuk selalu menjadi muslim yang terus berlomba dalam berbuat kebaikan. Quraisy semakin geram dan jenuh akan banyaknya pengikut Rasulullah. Maka dengan segala kemampuannya, kaum kafir tersebut menghalalkan segala cara untuk merusak dakwah Rasulullah SAW. Berhijrah ke Madinah. Dengan segala upaya untuk menyelamatkan kaum muslimin, mereka pun berhijrah secara sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Para musyrikin Makkah mulai gusar mendengar berita kaum muslimin Makkah yang sudah banyak. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwa untuk membahas strategi perjalanan. Nah, tadi sudah Ibu bentuk kelompok, kalian sudah juga menyimak. Ibu mau tanya dulu, adakah yang masih belum paham tentang sejarah perjuangan Nabi ini? Silakan, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Adi? Bagaimana tanggapan
kafir Quraisy atas hijrah Rasulullah. Nah, adik tanya bagaimana tanggapan kafir Quraisy atas hijrah Rasulullah. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Tanggapan kafir Quraisy atas hijrah Rasul adalah menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ingin Nabi Muhammad SAW meninggalkan Islam meski di Madinah sekalipun. Bahkan kafir Quraisy berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, Ridho, silakan Ridho. Siasat apa yang dilakukan kafir Quraisy menghadapi rencana hijrah Nabi Muhammad SAW? Nah, siasat apa yang dilakukan kafir Quraisy? Ada yang bisa menjawabkan? Ya, silakan Alia. Siasat yang dilakukan kafir Quraisy menghadapi rencana hijrah Nabi Muhammad adalah kaum Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Namun atas izin Allah Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumah dengan selamat. Iya, benar sekali. Silahkan kalian kerjakan tugas kelompoknya tadi. Tugas kelompok sudah Ibu bagikan kemarin. Yang pertama itu ada soalnya tentang ini. Ceritakan sejarah singkat peristiwa hijrah Nabi Muhammad menurut yang kalian simak tadi. Yang kedua, apa saja yang melatar belakangi Nabi hijrah ke Madinah. Yang ketiga, nanti siapa saja yang golongan yang terlibat di dalam hijrahnya Nabi. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan kalian berdiskusi, membahas 3 persoalan ini. Silahkan didiskusikan. Dilepas saja, hasil dari diskusi kelompok kalian. Kelompok 1 dulu, silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal nomor 1 tentang sejarah singkat peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 Lutfi Kurniawan akan menjawab soal nomor 2. Apa saja yang melatar belakangi Nabi hijrah ke Madinah? 1. Karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Karena serangan kafir Quraisy Mekah yang makin meningkat. 3. Madinah adalah kota mulia. 4. Karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Ya, silakan. Beri aplaus buat kelompok 1 dan 2. Ini ke kelompok 3, silakan kelompok 3. Sudah, beri tepuk tangan dong. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Adakah yang perlu ditanyakan? Apa sudah paham semua? Paham Bu. Sekarang Ibu yang gantian bertanya ya. Kalau paham, Ibu akan nanyakan ini. Mengapa Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah? Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Ya, silakan Eka. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena serangan kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat, ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Ya, ada 3 ternyata penyebabnya ya, diingat-ingat atas perintah Allah. Dan kedua ada serangan dari kaum kafir Quraisy, dan yang ketiga ada harapan baru di kota Madinah. Yang berikutnya Ibu tanya,
Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah? Ya, silahkan Tri Asih. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu 1. Membangun masjid, 2. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, 3. Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Oh iya, ada 3 ya yang dilakukan Nabi di Madinah, yaitu yang pertama membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, yang ketiga adalah membuatnya. Dijawab untuk soal esai di belakangnya. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Jawab soalnya. Nama aja, kelasnya nggak usah tulis. Tulis nama, silahkan dikerjakan sesuai dengan yang ibu sudah paparkan tadi, materi yang sudah kalian simak tadi. Ibu tes kalian. Kumpulkan ke depan masing-masing. Kegiatan pembelajaran kita tadi sudah terlaksana. Adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Ya kan? Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. 1. Pengertian hijrah didefinisikan sebagai perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. 2. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah adalah 1. Karena atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Karena serangan kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. 3. Madinah adalah kota mulia. 4. Karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. 3. Golongan muhajirin adalah kaum muslim Mekah yang ikut hijrah ke Madinah. Golongan ansor adalah kaum muslimin yang berada di Madinah. 4. Ada beberapa peristiwa yang terjadi selama Nabi hijrah, diantaranya adalah bermalamnya Nabi di Gua Hur dan sholat Jumat pertama di Masjid Kuba. Tadi sudah disimpulkan sama Luciana bahwa ada beberapa hal yang disampaikan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang pengertian hijrah, yang kedua tentang sebab-sebabnya, yang ketiga tentang peristiwa-peristiwanya, yang keempat tentang golongan-golongannya yang ikut hijrah ke Madinah. Jadi setelah ikut
wabarakatuh. Waalaikumsalam